Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Doci di channel Doci 9. Mantap. Nah, kali ini gua akan nge-reaction video yang bukan sempet sih, masih viral ya. Gitu ya. Ini masih baru banget, baru beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 8. Jadi penyerbuan pasukan setan. Nah, pasukan setan ini maksudnya TNI ya. Nah, kenapa disebut pasukan setan? Gue juga kurang ngerti. Mungkin nanti kita bisa cek videonya. Kenapa bisa seperti itu. Nah, dia menyerbu siapa sih? Menyerbu KKB. KKB itu setahu gue ya kepanjangan dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Mereka menyebutnya OPM. OPM itu apa? Langsung aja kita ke videonya. Astaga. Lari dia? Lari? baru dia langsung duar langsung. Ada tegang juga ya nontonnya ya, gitu. Dia baru dengar langsung jedar, langsung gila. Aduh, dia takut sendiri nih gitu. Angkat. Ini. Jangan dekat. Jangan dekat. Anu. Kenapa gue merinding jadinya? Ini udah tegang, merinding, deg-degan ini gua. Ngeliat kayak gini doang nih. Allahu Akbar. Ini agak serem loh, jadi aduh, kenapa sih harus ada nih kayak gini-ginian gitu. Dekat di bawah. Kuantam, Yang dekat di bawah nih. Kuantam. Iya. Amat hantam yang kecil. Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian pastinya. Nah, menjadi seorang prajurit tentara berarti harus rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Seseorang tentara harus mau ditugaskan ke pelosok negara atau negeri meski itu daerah konflik mematikan yang kerap terjadi baku hantam. Bagi tentara, negeri adalah yang harus wajib dilindungi. Bagi mereka, napas yang keluar dari tubuhnya adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang harus dilakukan kapan saja untuk negara Indonesia. Diplomasi dan upaya persuasif sudah dilakukan, namun KKB Papua tak kunjung menunjukkan itikat baik dalam pangkuan NKRI. Oke. Kalau ini ya sekilas tadi dari informasi yang di video ini disampaikan bahwa jadi ini sebenarnya mungkin udah lama banget si KKB ini, kelompok kriminal bersenjata, atau mereka menyebutnya si OPM ya. Nah, OPM, kalau lu tahu OPM kepanjangannya apa ya silahkan komentar ya. Cuman ternyata sudah pernah ada komunikasi dari pihak pemerintahan dengan kelompok ini nih. Kayaknya sih ini intinya ya, kalau ini si kelompok ini nih mereka pengen ngebebasin diri mereka gitu ya, seolah-olah Indonesia tuh mengekang mereka pengen berdiri dengan negara sendiri mungkin atau apa. Aneh sih. Lanjut ya. Tak lama setelah Jokowi menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai organisasi teroris, saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Ya jadi udah di ultimatum juga ya sama Bapak Presiden Jokowi. Kalau ada KKB atau kelompok kriminal bersenjata kayak gini, mau dimanapun ya, nggak cuma di Papua. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah tuh kayak kelompok di Aceh juga sempat ya, atau di mana-mana yang lainnya. Semua gitu udah dikasih ultimatum sama Bapak Presiden Jokowi kalau kelompok kriminal bersenjata itu harus diberantas. Kalau lu udah pernah nonton video gua yang sebelumnya, yang sebelum ini, itu tuh udah dikasih tahu gitu sama Pak Presiden pertama kita, Bung Karno, kalau perjuangan kita tuh lebih berat karena kita bakal ngelawan ya rakyat kita sendiri. Nah ini salah satunya nih. Si KKB ini atau KKB itu biasanya orang keluarga berencana. Wah, enggak. Cuman ya intinya kelompok kriminal bersenjata ini tuh mereka mencoba untuk ngelawan pemerintahan. Padahal kita udah dulu ngapain pada perang sih, ngapain gitu maksud gua. Orang udah ada kok, udah merdeka, kita udah bersatu, kenapa lu pada mau bercerai-berai? Salah satu pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu pasukan setan, dikirim ke Papua. Misinya hanya satu, yaitu menumpas teroris KKB Papua.
tak ada ampun lagi untuk KKB atau OPM Papua. Kali ini Presiden Jokowi dan Panglima TNI tak main-main akan menghabisi para KKB atau OPM tersebut. Betul, setuju. Karena apa? Yang kayak gini-gini tuh akhirnya tuh mecah belah NKRI. Nah kalau gue sendiri, ya makanya ini gue bilang tadi. Jadi kalau lu udah nonton video gue yang kemarin lah gitu ya, yang kemarin ini, itu tuh udah dikasih tahu sama Bapak Soekarno gitu. Ya makanya gitu, lu belajar untuk menghargai lah, menghargai jasa-jasa pahlawan. Kalau buat gue, sorry to say ya, KKB ini, itu mereka tuh gak bisa menghargai gitu. Ya gimana mereka mau menghargai kalau mereka juga nggak tahu ya kan, nggak mau cari tahu gitu seberapa berjuangnya gitu ya, pejuang-pejuang para pahlawan di zaman dulu itu untuk memerdekakan Indonesia, mereka saling bersatu. Sekarang mereka nggak mikir ya, karena mereka nggak mau cari tahu, nggak bisa menghormati. Udah jelas nih fix kalau buat gua orang-orang yang kayak gini gitu ya, kelompok-kelompok kriminal bersenjata kayak gini tuh mereka nggak tahu, mereka nggak bisa ngargain jasa-jasa pahlawan. Gua mau lawan dia dewa senjata, gua nggak mau lawan nanti gua ditembak, ngeri kali banget. Pemburuan terhadap personil kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua terus dilakukan. Dan berita terkini, TNI Angkatan Darat mengirim salah satu tim elit atau pasukan khusus mereka dari Yonif 315 ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Sebagai sebuah tim elit atau pasukan khusus tak tanggung-tanggung, para prajurit dalam tim berjuluk pasukan setan atau pasukan hantu ini yang pastinya bisa menghilang ya kan, senyap gitu kan, sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di timur-timur. Oh berarti kelompok setan ini, kelompok setan itu ya. Maaf, maksudnya pasukan setan TNI gitu, pasukan elit ini ternyata. Nah dia itu pernah menundukkan apa tuh, kelompok separatis. Separatis itu mereka berarti mungkin kan kali, kelompok separatis itu kelompok-kelompok yang ingin ngebuat kedaulatan mereka sendiri kali, atau mereka mau bikin apa ya, negara sendiri kali, separatis ya. Bingung separatis apa tuh? Ntar ya, gue cari. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang tahu separatis itu apa, silahkan komentar. Anjay, mantap gak tuh? Gue yakin sih, bisa banget lah pasukan elit TNI kita gitu yang disebut pasukan setan. Tapi kalau ini kalau setiap kali gue dengar pasukan setan itu merinding. Semangat, gue dukung banget TNI Republik Indonesia. I love you, gue doain. Telah mengunjungi markas pasukan khusus atau pasukan elit TNI Angkatan Darat ini yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media sosial. Dalam keterangan resmi itu disebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, para prajurit Batalion Infanteri 315 atau Yonif 315 TNI atau dikenal sebagai pasukan setan yang senyap dalam penyergapan. Oh iya ngerti gitu. Oh gitu filosofinya kenapa disebut pasukan setan atau pasukan elit setan gitu dari TNI. Karena dia nyerangnya itu nggak kelihatan, terus senyap nggak kedengeran, nggak kelihatan sama si musuh. Mereka manjat apa naik ya disebutnya. Ini ya intinya inilah gitu. Mereka tuh benar-benar gila tuh. Kan apa tuh kucuran ya, air terjun yang mereka panjat. Gila sih. Gue yakin sih mereka tuh emang orang terpilih dan terlatih ya, memang benar dilatih untuk hal-hal yang khusus banget gitu ya, apalagi ngadepin para teroris ini ya. Disebutin tadi kan udah teroris ya, memang harusnya aduh ngapain sih jadi teroris gitu banget ya. Kesel gue karena bikin aja gitu. Pengen gue makan, masa gue makan orang Hannibal. Pasukan setan ini telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan dan pegunungan. Kali ini kehebatan pasukan setan ini akan diuji memberantas kelompok teroris KKB Papua atau OPM. Nah, pasukan setan masuk dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas PAM Rawan di Papua. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu di Bandung. Oke, jadi pasukan-pasukan elit ini tuh tetap dilatih dulu sebelum mereka masuk ke dalam medan tempur ya, gitu. Pertempuran antara TNI ini dengan si OPM. Kayaknya sih, gue tahu nih OPM ini kepanjangannya apa. OPM itu kepanjangan dari Organisasi Papua Merdeka kalau nggak salah. Iya nggak sih? Betul nggak? Ya berarti kan mereka pengen misah lagi gitu. Maksudnya susah sih. Gue nggak ngerti kenapa mereka juga punya alasan apa, nggak ngerti gitu. Atau mereka pengen bikin kedaulatan sendiri gitu ya. Nggak ngerti deh. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menembus KKB Papua ada 400 personil. Wow. Pelansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi,
Pamdam Mejen TNI Nugroho Budi Widianto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 yaitu pasukan setan. Nah, berarti ya sebenarnya gini. Jadi kalau perang pun aja gitu ya. Ini dilansir langsung dari situs resminya ya. Ada 400 anggota pasukan elit setan. Sorry ya, maksudnya ini pasukan elit setan ya ini gitu. TNI ini. Jadi mereka tuh dilatih dulu, ada persiapannya, baru mereka diberangkatkan mungkin ya gitu. Dilatihnya kan tadi ada kalau nggak salah di Bandung ya. Itu ada juga yang dari Gunung Batu TNI-nya gitu. Kalau nggak salah Gunung Batu di daerah Citerep ya kalau nggak salah ya. Di situ ya. Gue juga kadang suka sedih sih. Beberapa waktu lalu kalah susah banget ngomongnya. Kalau lu pernah nonton video juga ada tukang parkir yang berani banget melawan tentara di daerah Rundina Cibubur. Ya coba deh gitu. Jadi daripada orang-orang yang kayak gitu sosokan berani lawan tentara, mendingan yang kayak gitu-gitu, itu dia suruh perang tuh. Tuh ikut tuh ke sono perang lo, lu lawan teroris sono. Tembak-tembakan gitu. Jangan cuma berani pakal pukul, tabok ini segala macam keroyokan. Mendingan lu orang gitu ya. Perang so pakai tembakan tuh, gitu. Ketimbang lu apaan sih, gua nggak ngerti deh mau jadi jagoan apa gimana gitu. Gua nggak bahasnya kemana-mana ya, abisnya berhubungan gitu maksud gua. Daripada berantem melawan tentara kalau buat gue pribadi gue harus hormat banget sih gitu. Gue bangga juga gitu sebagai orang Indonesia karena kita punya tentara yang gila sih, gokil, keren banget mereka. Itu mereka tuh taruhannya nyawa kalau udah. Ini kan mereka membela NKRI, Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, pakai nyawa, Bos. Kadang kita nih suka baper, TNI apa sih gitu. TNI kan ini dia benar-benar pasukan yang dilatih gitu buat ngejaga kedaulatan Republik Indonesia. Makanya maksud gue, ayolah gitu, kita sama-sama menghargai, support, doain gitu. Mereka kan berjuang benar-benar pakai nyawa loh. Nah, perlu diketahui juga, prestasi pasukan setan ini sangat-sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30 SPKI, penumpasan GAM di Aceh hingga operasi Seroja di Timur-Timur. Lantas apa kehebatan Yonif Garuda atau pasukan setan yang berjuluk pasukan setan ini? Melansir dari Tribun News, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947, di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan pasukan setan. Oh, berarti pasukan setan itu sebenarnya udah kebentuk dari 1947. Jadi pertama itu ada di Cirebon gitu. Nah, akhirnya mungkin ke mari-marinya gitu tetap akan ada itu pasukan-pasukan khusus elit ini yang disebut pasukan setan ini itu sampai detik ini gitu. Jadi yang pertama itu ada di tahun 1947. Pasukan setan yang terbentuk itu pasukan elit ini ya. Nah, dia juga jadi pasukan-pasukan ini tuh pernah ngebersihin sisa-sisa pertempuran di G30 SPKI. Terus tadi juga dibilang ada di apalagi tuh yang pasukan Seroja di Timur, terus yang sempat di dulu ada juga yang di Aceh namanya GAM. Gila sih, emang gokil banget nih orang-orang terpilih dan terlatih kalau menurut gua ya. Gila, dari tahun 1947 berarti udah ada gerakan-gerakan. Kesel. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamerawan di Papua. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran. Dan Jadi dilatih pun mereka dilatih untuk bernyamar tuh apa tuh bahasanya? Menyamar apa ya? Ya intinya mereka menyamarkan diri mereka supaya tidak terlihat sama lawan atau musuh gitu ya. Ya jadi nggak cuma latih tembak supaya mereka lebih fokus dan lebih kena cedak gitu. Mereka juga harus menyamarkan diri mereka supaya si musuh gitu nggak bisa melihat pergerakan mereka. Gila sih. Kayaknya kalau gue dilatih nggak sanggup katanya gue akan cumping kayak gini. Ya cukup dengan menghargai dan menghormati lah dan berdoa untuk mereka semua supaya berangkatnya mereka dalam pertempuran baliknya pun dengan selamat dan bisa ngebawa kemenangan gitu. Kemenangan dalam arti kata mempersatukan kembali rakyat Indonesia lah. Udahlah, ngapain sih harus bercerai-berai? Kayak merdeka masing-masing. Dulu tuh merdeka kita tuh karena bersatu. Ya itulah tadi kesimpulannya ya videonya. Jadi memang pasukan TNI elit ini, TNI yang benar-benar dilatih banget
dari mulai cara berperangnya, ngatur strateginya. Terus mereka kalau lu pengen tahu tuh mereka gila, tasnya tuh berat bro, senjatanya udah berat, harus terus manjat juga ke tadi apa tuh namanya itu, air terjun tuh, ke gunung naik. Terima kasih kalian sudah menonton video gua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, juga share ke semua sosial media kalian gitu. Semoga video kali ini bermanfaat. Gua Doci 9 pamit. Dadah.